Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita lape sama labu sentua. Apa cerita Den? Cerita awak kini rancaknya tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bare Dan. Barek, kita peringat. Kita kejadikan cuma 5 balik mini. Jadi apa tuh? Pak ceritanya tuh. Tahu nggak Debi? Kalau kemerdekaan itu lahirnya dari perjuangan Para pahlawan kita. kemerdekaan itu tujuannya untuk supaya suatu bangsa atau suatu negara itu merdeka, untuk bebas, mencapai kemakmuran. keadilan dan kemakmuran. Ya. Nah, Oke. tonggak kemerdekaan itu di setiap negara berbeda-beda. Sedangkan di Indonesia kemerdekaan itu ditandai dengan pembacaan Teks proklamasi. Nah, sedangkan di daerah negara-negara lain apakah sama dengan membacakan teks proklamasi atau bagaimana dia? Oh, mantas deh ya. Di Malaysia, proklamasi dengan memekikkan kalimat merdeka sebanyak 7 kali. Itu Malaysia? Ya. Oh. Kalau di India, itu melalui pengesahan pengesahan yang menegaskan kalau India itu adalah negara merdeka yang disahkan oleh Parlemen Inggris. Iya. Ya, sebab dia akan kemakmuran dari Inggris. Dan Timor Leste itu melalui perundingan yang panjang ya, dari zaman Bahrudin Yusuf Habibie, presiden ketiga kita. Bukan ya, dari sebelum itu malah nak. Habibie yang memberikan referendum kepada Timor Leste kan? Akhirnya lepas di zaman Habibie. Artinya Timor Leste itu merdeka melalui perundingan. Ya, di situ kan ada juga pengawasan Dewan Keamanan PBB. Dan yang paling canggih negara superpower Amerika Serikat. Itu mendeklarasikan kemerdekaannya dengan cara membuat undang-undang ya. Declaration of Independence. Coba kita cek dulu. Apa namanya? United States Declaration of Independence. Itu kan semacam Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia. Jadi, iya beda-beda. Beda-beda cara suatu bangsa dalam memberitahu dunia kalau negara itu merdeka. Dan lucunya di Indonesia itu dibuatkan dalam satu bentuk teks. 2 paragraf ya Dan? Iya, 2 paragraf. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau itu tuh kan caranya. Ya. Tujuannya kan menyatakan negara itu dia telah merdeka. Baik dari penjajahan atau memang dia untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dan menyatakan dia tuh mempunyai pemerintahan sendiri. Kalau emangnya berpengaruh nggak kalau dia punya teks atau tidak? Punya teks atau tidak? Tentu harusnya tidak. Kalau kita bicarakan negara yang tadi ini, ada yang ada teksnya, ada yang tidak. Berarti kan tidak ada pengaruh. Ya, berarti kan tidak ada pengaruh. Jadi, nah, yang kita lihat sekarang adalah ketika kemerdekaan itu telah dinyatakan di suatu negara manapun lah. Pertanyaannya, apakah negara itu mempunyai hak kekuasaan terhadap wilayah? Tentulah. Ya. Nah, apakah pemerintah berhak terhadap tanah rakyatnya? Absolut ya. Karena termuat dalam undang-undang kalau tidak salah.
semua tanah, air, dan udara yang menguasai khalayak hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berarti kan khalayak hidup. Ya. Khalayak hidup orang banyak. Nah, kalau berbicara khalayak hidup orang banyak itu bisa jadi seperti lokasi-lokasi yang mempunyai sumber daya alam kan. Nah, di situ. Kalau tanahnya tanah adat, bagaimana itu punya? Ini sekarang nih pembahasan lebih asik nih sekarang nih orang membicarakan tentang itu. Antara tanah adat, apakah tanah adat ini akan dikuasai oleh negara atau tidak? Atau negara betul-betul udah memiliki tanah adat, atau di Sumatera Barat mungkin bisa dikatakan tanah ulayat gitu kan? Ya. Nah, kalau tanah-tanah adat mungkin ada di Papua atau ada di Kalimantan, apakah itu dikuasai oleh negara atau bagaimana? Seharusnya kalau dalam konteks mempengaruhi kehidupan orang banyak, tentu itu dikuasai oleh negara, walaupun itu tanah ulayat. Contohnya misalnya untuk pembangunan jalan tol ya. Kalau jalan tol beda nanti. Kalau pembangunan jalan tol tuh kita berhadapan dengan oligarki atau pengusaha-pengusaha. Dan bagaimanapun setiap pembangunan jalan tol tuh pembebasan lahannya pasti ada. Pasti dibayarkan itu. Nah, klaim sepihak dari negara terhadap tanah ulayat itu loh. Itu yang penting. Apakah memang begitu adanya sebuah negara atau gimana gitu. Sedangkan kalau kita lihat sebenar-benarnya, ketika negara itu berdiri, di situ kan ada susunan pemerintahan. Ya. Nah, susunan pemerintahan yang tertingginya adalah presiden, kemudian ada jajaran menterinya ke bawah. Dan itu tidak lebih dari sebuah organisasi besar. Nah, seperti itu. Nah, dia nanti akan menguasai harta kekayaan yang begitu besar gitu. Nah, kemudian posisi dari masyarakat adat atau tanah ulayat itu akan tersingkirkan, akan terpikir. Kalau betul itu seperti terjadi, ya, bersama kita dengan Amerika yang mengklaim tanah Indian, ya. Nah, kemudian suku-suku Indian tuh dikasih tanah baru sebagai tempat reservasi untuk Indian itu dikelompokkan di sini gitu. Sedangkan tanahnya ini diambil dulu semua sama negara, kemudian direservasi dari sini di sini gitu. Oke. Pertanyaannya berat dan cuma kemampuan untuk menjawab basic ya dan syarat sah berdiri sebuah negara itu pertama ada wilayah tanah ya, yang kedua ada sistem pemerintahan, dan yang ketiga ada rakyatnya. Nah, kalau kita dahin kasih contoh di Amerika Serikat, suku Indian itu tidak mengakui pemerintahan Amerika Serikatnya dan sementara kita di sini para pribumi atau tokoh-tokoh adat mengakui mereka bagian dari Indonesia dan jadi kalau menurut hemat saya ya itu harusnya murni dikuasai oleh negara. Tidak bisa kita samakan dengan Amerika tadi. Amerika, suku Indian tidak mengakui pemerintahnya Amerika Serikat. Oke. Yang berusaha menciptakan kemerdekaan Indonesia ini siapa? Para pahlawan. Para pahlawan itu siapa? Ya, yang memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia, bangsa-bangsa jajahan. Pahlawan namanya sama kita sekarang. Kemudian mereka itu berasal dari rakyat sendiri kan? Iya betul. Warga sendiri. Betul. Nah sekarang hak warga itu kenapa dirampas? Berat dia mungkin konten sekali ini tidak akan kita tayangkan ya. Berat bos. Dan aduh tadi dia ikut tema tadi.